bersyukur kita kepada Allah tiada hentinya, sehingga pada hari ini Allah kembali memberi kita umur panjang dan sehat badan, dan Allah berikan satu nikmat yang luar biasa. Pada subuh yang mulia ini kita bisa hadir bersama, dan juga alhamdulillah guru kita yang mulia Tuku Haji Masrul Aini LCMA telah bisa berhadir bersama kita dalam rangka kajian tausiah subuh di tempat yang sangat mulia ini. Dan juga bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini jamaah Syiar Muhibah subuh dapat bergabung bersama melaksanakan kegiatan yang sangat mulia ini, sehingga pada pagi yang mulia ini terasa sangat luar biasa ukhuwah Islamiyah dan luar biasa Syiar dalam menegakkan jamaah subuh di Kota Luksumawe dan sekitarnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh guru kita, kami informasikan bahwa pelaksanaan Syiar Muhibah subuh pada hari ini memasuki pekan ke-403, dan insya Allah Syiar Muhibah subuh pada Ahad depan memasuki pekan 404. Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 30 Januari 2022 di Masjid Darul Bahar Haku Barat Laut. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesempatan sehingga dapat berhadir kembali pada pelaksanaan kegiatan SMS tersebut. Selanjutnya jamaah sekalian, mari sama-sama kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Tunku Haji Masrul Aini LCMA. Kepada Tunku kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah dapat bersilaturahmi di pagi hari yang penuh berkah ini, pagi di hari Allah Ta'ala pertama menciptakan langit dan bumi. Maka hari ini di dalam bahasa Arab disebut hari Ahad, satu yang pertama. Besok Isnaini, hari yang kedua. Isnin kita menyebutnya, dan seterusnya. Selasa, Salasatun, Arbi'a, Arba'atun, Rabu, Khamis, Khamsatun. Hanya ada dua hari yang diabadikan nama di dalam Al-Quran, yaitu hari Jumat dan hari Sabtu. Hari Jumat disebutkan satu kali saja di dalam surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, bila kalian diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Bukan bersegera, bersungguh-sungguhlah untuk mengingat Allah.
tetapi bersungguh-sungguh. Jadi salah terjemahan akan salah pada pemahaman dan dampaknya salah di dalam praktek. Maka ibadah haji salah satu rukunnya adalah sa'i. Sa'i itu bukan berjalan cepat. Yang berjalan cepat lari-lari kecil, namanya buruk sekali, lari-lari anjing, ya, lari-lari kecil seperti orang jogging, itu disebut taramul dalam bahasa Arab. Jadi sa'i itu bukan tentang bagaimana cara berjalannya, tetapi kesungguhan kita untuk berjalan mencapai target yang dimaksud dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Maka sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bukan bersegera, tetapi bersungguh-sungguhlah untuk mengingat Allah. Maka kita kerjakan proses yang mendukung kita untuk sungguh mengingat Allah. Jadi tidak diajarkan dalam agama menghadiri sholat Jumat, bahkan sholat berjamaah dengan berlari-lari. Fa'idha ataitumul jama'ata fa'alaikum bis-sakinah. Kalau kalian menghadiri sholat berjamaah, maka datanglah dengan tenang, sakinah, tapi tidak bertambah mawaddah warahmah. Sebab ini sholat bukan kawin. Dan ini dia khawatir terlambat jadi masbuk. Fama adraktum fattabi'uhu. Begitu masuk masjid mendapati imam dalam posisi apapun, ikuti imam. Imam sedang rukuk, kita rukuk. Imam yang tidak, kita yang tidak. Imam sujud, kita sujud. Cuma tidak dihitung rakaat kecuali bila sempat sama-sama rukuk dengan imam. Nanti ada rakaat yang tertinggal. Wa ma fatakum fa'atimmuhu. Yang luput tidak sempat ikut dengan imam, sempurnakan setelah salam imam. Jadi tidak diajarkan untuk terburu-buru, tergesa-gesa. Apalagi kita orang Indonesia ini mudah terprovokasi. Sedang sholat berjamaah, gerpak-gerpuk itu belum ikut, yang nanti balik ikut, buka. Jadi itu kebiasaan kita. Maka diajarkan untuk tidak terburu-buru, tetapi bisakinah, dengan tenang. Alhamdulillah. Maka pada pagi hari ini kita berkumpul di hari Ahadnya. Sebelumnya terdapat hari Sabtu 7 kali disebutkan namanya oleh Allah di dalam Al-Quran, dimulai dari surat Al-Baqarah. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Sungguh kalian telah mengetahui nasib orang-orang yang melanggar kehormatan hari Sabtu di antara kalian, maka kami laknat mereka dengan ucapan kami, jadilah kalian kera-kera yang hina. 7 kali diulang hari Sabtu dan 7 kali dikaitkan dengan pelanggaran dan pengkhianatan Bani Israel atas kesepakatan mereka untuk libur di hari Sabtu dan beribadah. Ternyata mereka malah memilih untuk mencari nafkah walaupun dengan cara-cara yang seolah-olah sangat patuh. Kenapa? Karena ketika Allah Ta'ala perintahkan Bani Israel memilih sehari dalam sepekan untuk beribadah, Allah inginkan hari Jumat. Ternyata Yahudi memilih hari Sabtu. Pilihan ini bukan tanpa pertimbangan. Di zaman Sayyidina Ali menjadi khalifah, beliau tanyakan kepada salah seorang Yahudi, kenapa kalian ibadah hari Sabtu? Yahudi ini balas bertanya kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, dalam Al-Quran yang Allah turunkan kepada kalian, berapa lama Allah ciptakan langit dan bumi? Dijawab oleh Sayyidina Ali, 6 hari, fi sittati ayyamin, dalam masa 6 hari. Tapi dengan membayangkan hari itu 24 jam sehari terbit matahari, terbenam matahari, madawra itu hanya ungkapan tentang waktu. Kata Yahudi, demikian pula di dalam kitab Taurat kami, Allah ciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari, dimulai dari hari Ahad, selesai pada hari Jumat. Maka kami beribadah kepada Allah di hari Sabtu ketika pekerjaan Allah sudah selesai dan Allah sedang beristirahat. Jadi lagi tukang menyuci. Jadi Allah adalah istirahat kalau Sabtu. Ini pemahaman mereka. Maka mereka jadikan hari Sabtu itu untuk beristirahat. Sedangkan kita umat Islam
tidak punya prinsip bahwa Allah istirahat. Wa ma massana min lughub, kami tidak merasa lelah. Kulla yaumin huwa fi syan. Allah Ta'ala setiap hari itu demikian keadaannya. Demikian itu bagaimana? Wallahu a'lam. Karena kita tidak disuruh cari tahu tentang pekerjaan Allah bagaimana dan tempat Allah itu di mana. Sedangkan keributan kita bukan tentang beribadah bagaimana, tapi tentang Allah di mana. Naik bagahi langit, naik bagahi bumi. Hanya karena menerjemahkan ayat Al-Quran secara serampangan, bukan berdasarkan akidah. Ketika ada seorang kawan dosen di sebuah universitas Islam negeri, begitu perayaan Isra Mi'raj langsung membuat sebuah status Rasulullah diundang ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah. Itu dalil bahwa Allah berada di langit. Nah bantah, maka saya buat status yang lain. Saya nggak mau ribut-ribut di rumah orang. Saya katakan dulu ketika Allah Ta'ala bertemu dengan Nabi Musa disuruh naik ke atas Bukit Tursina. Berarti dulu Allah Ta'ala di atas Bukit Tursina. Nah bantah, maka hari ini. Dan ketika kita baca hadis qudsi, Allah Ta'ala menyatakan, ya ibadi maridtu falam ta'udni, wahai hambaku, aku sakit tapi kalian tidak berkunjung menjengukku. Hamba bertanya, bagaimana kami menjengukmu padahal engkau Rabbul Ibad? Kata Allah, maridtu abdi falam ta'udhu, ada seorang hambaku yang sakit engkau tidak kunjungi. Bila engkau kunjungi hambaku yang sakit, lawajadtani indahu, pasti engkau akan temui aku ada di samping orang yang sakit. Yang benar Allah Ta'ala baru hakimnya. Makanya ayat dan hadis yang terkait di mana Allah itu tidak bisa dipahami secara harfiah, perlu pendekatan kaidah keilmuan. Makanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bersepakat bahwa Allah tidak bertempat. Hadis dan ayat yang terkait dengan tempat itu ditakwilkan. Bila harus menjawab pertanyaan di mana Allah, ayat yang paling sesuai adalah surat Al-Baqarah 196. Narasinya sangat jelas. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, bila ada hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, di mana Allah? Apa perintah Allah untuk jawabnya? Fa inni qarib, maka sesungguhnya aku sangatlah dekat. Gak mungkin di arash, diundang arash. Hanya dekatnya begitu lebih dia tahu. Arashnya dari mana bro gede. Maka jawaban yang paling benar Allah dekat. Di mana? Wallahu a'lam. Kita tidak disibukkan untuk menjawab pertanyaan ini. Kita harusnya lebih sibuk untuk beribadah kepada Allah. Yang bahagian ibadah ini dua sisi. Ada yang berujung dengan taqwa, ada yang berakhir dengan husnul khuluq. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Program takwa upaya bertakwa. Karena ada orang berpikir bahwa kehidupan kita ini, perbuatan dan ucapan kita ini dicatat dengan detil oleh malaikat. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Tidaklah ada sepatah kata yang terucap kecuali pasti di sisinya terdapat raqib dan 'atid. Kata para ulama, berdasarkan ayat dan hadis, malaikat ini hanya tidak mau masuk ke dalam kampus. Mudah-mudahan pahinan undang mati, ingat kamu pakai, insya Allah anak dicatat mereka. Tidak, tetap dicatat. Ittaqillaha haitsuma kunta. Walaupun malaikat tidak mau masuk ke dalamnya. Makanya kita dianjurkan masuk kampus itu berdoa sebelum masuk. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dan berdoa setelah keluar. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-adha wa 'afani. Di dalamnya tidak ada doa sama sekali. TP berarti kadang doa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu kata orang tua di Aceh dulu, bata harap pahala UBP nya nurumpok balik UBA. Kenapa? Itu tempat yang dilarang untuk melantunkan kalimat-kalimat zikir. Bahkan
dilarang dalam bentuk tulisan, maka tidak boleh di dalam kampus itu kita gantung bagaimana boleh kaligrafi Allah Muhammad, Allah Muhammad. Tapi luar biasanya di dalam Islam ini nama Muhammad tidak boleh dibawa masuk ke dalam kampus, tetapi Muhammad boleh masuk kampus. Dia berpikir Muhammad makanya udah membayar hanya tidak boleh menuliskannya saja. Jangankan Muhammad yang lebih jauh dari lancang garam, bahkan Muhammad yang dulu putra Abdullah yang Nabi tetap masuk kampus. Jadi pemahaman hukum itu perlu daya nalar untuk kita pahami. Padahal alhamdulillah kita berkumpul pada hari ini, hari Ahad, hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang paling sempurna dan yang paling mencintai kita sebagai umat. Beliau itu di dalam manifest surga tertulis sebagai penumpang pertama, penghuni pertama. Beliau yang bunting kita surga. Tapi kenyataannya beliau yang paling akhir masuk surga. Kenapa? Karena beliau demi cintanya kepada umat tidak akan masuk ke dalam surga selama masih ada satu orang umatnya yang berpotensi keluar dari neraka. Nyandung tanggung jawab dan cinta, beliau nanti umatnya ini di depan pintu neraka. Beliau bimbing untuk masuk ke dalam surga. Maka jadilah beliau orang yang paling akhir untuk masuk surga. Biasanya pada dia makanya ada tanggung jawab dan cinta yang luar biasa. Dan untuk semua kecintaan tersebut Allah memerintahkan kita untuk bersolawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka bersolawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawat salamlah kalian kepadanya. Biarkan untayan-untayan solawat tersebut, dan kita diizinkan berimprovisasi terkait dengan bentuk-bentuk solawat untuk mengungkapkan rasa cinta kepada Nabi. Tidak dibatasi selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat, kecuali pada waktu-waktu yang dilarang pula. Baik, aku film-film selalu wajib. Jadi ada aturan, semua ada di dalam syariat. Nabi yang mengajarkan umat tentang makna persatuan lebih tinggi daripada makna ibadat. Sedangkan kita lebih menjunjung tinggi ibadat daripada makna persatuan. Maka sedemikian tingginya persatuan itu, walaupun membaca Al-Quran adalah zikir yang paling utama. Nabi katakan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Jundab bin Abdullah, apa kata beliau? Iqra'ul Qur'ana ma'talafat qulubukum. Bacalah Al-Quran selama dengan membaca Al-Quran itu hati kalian menjadi kompak bersatu. Fa idza ikhtalaftum faqumu. Tapi kalau dengan sebab membaca Al-Quran hati kalian bisa bersengketa, tidak lagi kompak, maka bangkitlah hadiah wahidnya. Bayangkan baca Al-Quran yang ibadah paling utama dalam bentuk zikir. Kalau dengan membaca Al-Quran menyebabkan perbedaan sikap, menunjukkan perpecahan, maka hentikan saja bacaan Al-Quran. Kenapa ini terjadi? Kalau dulu para sahabat yang orang Arab bangsa Quraisy dengan logat-logat Arabnya yang berbeda, sampai kemudian disusun ada qiraat sab'ah, itu saling mengklaim bacaan saya paling benar, saya paling benar. Akhirnya terjadilah perpecahan hati. Khilafiyah qiraat ini kita sangat maklum. Di Aceh saja, antara Aceh Layu dengan Aceh Utara, Layu harus demikian bacaannya, Layu Utara juga harus begitu. Tidak boleh Aceh Layu dengan Aceh Utara. Itu paling positif. Jadi ada antara Aceh Layu dengan Aceh Utara. Itu bahkan objek-objek tertentu beda qiraat. Di Aceh Layu penghubung dua tepi sungai itu disebut titi, tapi sampai kemari namanya sudah duduk. Itu kalau sempat kawin
Orang Aceh Melayu dengan Aceh Utara itu bisa sengketa hanya di tepi titi saja. Kata suaminya, dalam kahara titi, kata istri, kalau duduk udah, nah ini yang kemana? Makanya untuk menggabungkan pihak ini jadilah Dudi, Duduk dan titi. Itu baru satu. Dan Aceh Melayu itu adalah wilayah di Aceh dengan bahasa yang sama, tapi logat yang paling kaya. Itu antar kecamatan saja tidak saling memahami. Tapi bila sempat orang Sibreng kawin bukan beda, hanya pakai penterjemah macam tahu ya. Itu baru antara Sibreng dengan bukan beda. Maka ini kekayaan. Ini orang Arab dulu, bahasanya sama, tapi logatnya berbeda. Apa yang terjadi? Mereka saling mengklaim ini yang paling benar, ini paling benar. Dan bukankah kita di Aceh juga demikian? Merasa bahwa bahasa kita paling benar. Bahkan dulu sempat ada usulan agar bahasa Aceh itu diseragamkan dengan standar bahagian timur Aceh, Aceh Pidi, Aceh Utara, dan Aceh Timur pada waktu itu. Dari situ Aceh Melayu, apalagi bagian barat selatan, jika ada bagi-bagi kami. Kenapa? Masing-masing ada kekayaan. Maka kehebatan kita pada keragaman dan kekayaan tersebut, bukan pada seragam yang kita pahami di dalam makna semuanya sama. Anak ini. Maka pelangi itu menjadi indah karena ada warna-warni. Kalau semuanya seragam tidak disebut pelangi. Itu hanya jangka saja, bulan. Ini yang diajarkan. Iqra'ul Qur'ana ma'talafat qulubukum. Bacalah Al-Quran itu selama hati kalian bisa bersatu. Fa in ikhtalaftum, tapi kalau sudah mulai ribut terjadi sengketa, faqumu, bangkitlah. Ya aku boleh itu. Ya kita ngomong tidak orang lainnya. Ini persoalan tentang pentingnya persatuan. Dulu di masa Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau tinggalkan Bani Israel dipimpin oleh saudara beliau Harun bin Imran, Nabi Musa naik bermunajat dengan Allah Ta'ala di atas bukit Tur Sina. Begitu turun, beliau lihat bahwa Bani Israel sudah menyembah berhala anak lembu. Saking marahnya, papan Taurat di tangan beliau itu, al-wah itu dicampakkan. Beliau bertanya, ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu, wahai Harun, kenapa engkau diam saja ketika melihat Bani Israel ini sesat? Dengar pula ikut semua berhala, tapi Nabi Harun duduk diam saja. Apa jawaban Nabi Harun? Ya bena ummah, la ta'khudh bi ra'si wala bi lihiyati, khasyitu an taqula farraqta baina Bani Israel. Wahai anak ibuku, anak lebah, wahai anak makhluk, untuk melembutkan hati, untuk menunjukkan bahwa kita lahir dari rahim yang sama. Jangan engkau pegang rambut dan kepalaku. Jika siap, wah udah itu manfaatnya pun tinggal begitu mati. Kenapa? Karena Nabi Musa ini sangat kuat. Belum tentera berlatih, Kopassusnya, Firaun saja tinggal teguh mati. Nampak Nabi tahu kita ada. Ini kalau jadi petinjunya Nabi bilang tinju lebih jauh. Itu kekuatan Nabi Musa. Sekarang bayangkan posisi tangan beliau sudah pegang kepala dan sudah pegang leher adik, jangkutnya. Tinggal begitu duduk mati. Maka oleh adiknya melembutkan hati abangnya. Ya bena ummah, wahai anak ibu, la ta'khudh bi ra'si wala bi lihiyati. Jangan engkau pegang kepala dan janggut. Kalau ketika Nabi Muhammad Rasulullah Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Harun di langit yang kelima. Beliau perhatikan ternyata setengah janggut Nabi Harun itu sudah memutih dan setengahnya hitam. Diriwayatkan oleh para ulama, bahagian yang putih itu adalah yang sempat digenggam oleh Nabi Musa. Nabi memang raya, karena Bani Israel itu rumpanya raya. Mereka punya ciri khas fisik biologis yang sama. Maka dulu ketika Hitler ingin membasmi orang-orang Yahudi, beliau ajarkan, beliau beliau ajarkan kepada tentara-tentara Nazi ciri-ciri fisik orang Yahudi ini seperti ini. Tidak bisa bersembunyi. Dia manipulasi wajahnya seperti apapun, terlihat tengkoraknya itu seperti apa. Maka dicari sampai ke sudut-sudut ruangan. Fajazu khilalan dia di dalam surat Al-Isra. Itu yang digenggam hanya sebelah sempat digenggam, menjadi putih karena genggaman Nabi Musa. Saya biarkan mereka tetap menyembah berhala,
karena saya khawatir bila melarang mereka akan terpecah kelompok ini kepada dua. Setengah tetap menyembah berhala patuh pada dakwah Musa sendiri, setengah mendengarkan dakwah saya. Maka dua kelompok ini akan bersengketa dan berkelahi. Nanti engkau turun dan tuduh saya, farraqta baina bani Israil. Kenapa engkau pecahkan persatuan Bani Israil? Allah jangan menentukan bagi mahyu pelaku ile dulu. Engkau turun lalu engkau luruskan persoalan ini. Bayangkan dalam kadar tertentu bahkan kesyirikan itu diizinkan demi persatuan dalam kadar tertentu. Tapi kita rusak persatuan hanya karena persoalan-persoalan kecil. Kita sebenarnya tidak ada sengketa besar persoalan tentang khilafiyah. Usia Muhammadiyah dan NU itu lebih tua dari usia Republik ini. Dan begitu ada pendakwah-pendakwah yang selalu mengangkat khilafiyah, maka akhirnya rusaklah persatuan kita. Mengklaim hanya mereka saja yang benar, semua masuk neraka. Buku dan ulah surga, ulah lapang kita lagi. Kenapa kita tidak bersama-sama ke dalam surga? Padahal dakwah ini dakwah untuk mengajak ke surga, bukan dakwah untuk mengusir masuk neraka. Ini baca-baca neraka. Tentang lagi nak kerja sama membagian neraka. Itu ada neraka, ada surga. Dakwah kita harusnya dakwah untuk mengajak ke surga. Maka inilah indahnya Al-Azhar dengan wasatiyah, dengan moderasinya. Tapi ingat, moderasi Al-Azhar ini bukan moderasi Menteri Agama Republik Indonesia. Beda moderasinya. Moderasi Al-Azhar itu untuk bagaimana umat Islam ini tidak terlalu keras dengan sesama. Tetap kembali kepada surat Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Muhammad itu Rasulullah. Orang-orang yang bersama dengannya sangat tegas terhadap orang kafir, tetapi saling lembut sayang sesama mereka. Sekarang muncul kelompok-kelompok di antara kita, ramah lemah lembut terhadap orang kafir, keras terhadap sesama. Maka mereka kalau bertemu orang kafir berdakwah lemah lembut, pakai pipi berapa baju bergudang dari rumah. Tapi begitu bertemu dengan sesama saudaranya yang muslim, hanya karena beda manhaj saja. Karena pandangan hanya yang kami bertemu tidak ucapkan salam, dan ini anomali. Alhamdulillah. Padahal kita umat Islam bersatu kompak dalam hal-hal yang kita sepakati. Untuk perbedaan, cobalah untuk terbuka saling memaafkan. Maka begitu saya bergabung di Al-Azhar, ini ada Nabi Fadil Rahmi LC ini. Maka tadi saya minta izin beliau karena sudah dideklarasikan masuk ini LCMA. Kayaknya kuliah di perempuan belakang. Beliau anggota DPD RI. Kalau ada persoalan apa-apa lapor beliau ke PH dulu. Tapi kan pekerjaan DPD itu banyak apa-apa aja lah. Pekerjaan DPD itu memperjuangkan aspirasi persoalan daerah di parlemen. Jadi karena kita orang Aceh ini sudah apatis kepada pejabat, maka akhirnya pejabat yang kita apresiasi justru yang bekerja bukan di wilayah dan di dalam tupoksinya. Ini persoalan kita. Al-Azhar menganut wasatiyah. Maka ketika beberapa hari ini saya diundang untuk menyampaikan materi di Islamic Center tentang modernisasi beragama, saya ulang-ulanglah khutbah dari Syekhul Azhar Syekh Ahmad Thayyib tentang persatuan dan moderasi ini. Betapa nilai persatuan itu lebih tinggi daripada sekedar menjunjung tinggi ibadah-ibadah yang tertentu. Maka diajarkan. Dan ternyata itulah roh Islam. Maka dalam hadis yang lain riwayat Abu Hurairah dan Imam Bukhari juga, Rasulullah menyatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Bukan yang paling rajin sholatnya, paling rajin puasanya, paling rajin tilawahnya. Bukan, yang paling bagus akhlaknya. Jadi jangan terkagum-kagum kepada orang yang duduk di dalam masjid saja sembahyang pulang minggu yang ada lebih. Udah nggak mau habis itu gerakan. Promo dia mau apa kedegunan. Pokoknya kayaknya sembahyang saja. Ini bukan mukmin yang bagus. Mukmin yang paling sempurna iman adalah yang paling bagus akhlaknya. Standar bagus akhlak tersebut layyinul janib. Tidak ada orang yang tersinggung atas keberadaan kita pada hal-hal yang menjadi tradisi, tetapi tersinggung pada saat kita melanggar syariat saat ditegur, itu tidak ada
Cuma tetap menegur orang yang berbuat salah pun dibuat rumusannya di dalam agama. Tetap ada tahapan-tahapan. Tidak langsung tegur dibancah menantulah. Tetap ada tahapan-tahapan. Beda pendapat dengan orang tua kita. Tidak langsung main tegur saja. Idra lihat depan mengair. Padahal kita besar dari hasil didikan beliau. Yang hanya karena kita sudah terakses ilmu saja. Tidak. Ada interaksi yang berbeda. Menegur orang yang lebih senior dan sebagainya. Akhlak yang tinggi. Tapi sayangnya kita berhasil mempraktekkan akhlak yang bagus dengan orang lain, gagal mempraktekkan akhlak yang bagus pada tempat yang paling utama. Wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap para wanitanya. Tidak disebutkan istri, tapi para wanitanya. Kenapa? Karena di antara wanita itu terdapat istri, di antara wanita itu terdapat ibu, baik ibu kandung ataupun ibu mertua ataupun ibu angkat atau ibu tiri. Dan ada tambahan ibu kota dan lain sebagainya. Di antara perempuan tersebut terdapat anak gadisnya, keponakannya, saudarinya. Di antara perempuan tersebut terdapatlah kolega, teman-teman kerjanya. Maka kata Nabi, orang yang paling baik di antara kalian, yang paling baik terhadap wanita di lingkungannya. Artinya, para wanita merasa terlindungi oleh sebab kehadiran kita. Namun hari ini, dalam penjabaran nilai-nilai syariat Islam di Aceh yang kita terapkan, justru orang perempuan menjadi orang yang paling rentan dan tidak aman. Bayangkan anak bajing dahi di orang Jumat setiap pekan dahi bajing. Kenapa? Karena syariat Islam kita tidak memproteksi orang perempuan, para wanita. Maka sebagai orang tua kita punya anak gadis, kita lebih cinta pada kendaraan yang kita beli daripada anak gadis yang telah Allah beri. Buktinya, kalau ada yang datang ke tempat saya minta pinjam mobil saya ataupun sewa mobil saya akan minta fotokopi KTP-nya. Yang cinanya wanita rentan berdoa, ini kan fotokopi KTP, supaya ketika nanti hilang digelapkan tahu jadi mana. Tapi sayangnya, ketika anak gadisnya dipinjam malam Sabtu dan malam Minggu, memang fotokopi KTP menantikannya dua orang. Kemudian ada yang soal mereka bukan apa? Tidak. Maka lepaskan saja anak gadis itu dijemput. Alhamdulillah kan dia meninggal. Ada jadi aneh. Maka akhirnya apa terjadi? Kita lebih dahulu mendapatkan cucu daripada mendapatkan menantu. Cucu kena menikah nampak. Makanya dalam pengajian saya tantang ibu-ibu itu, kira-kira ibu-ibu ini lebih senang dahulu dapat cucu atau lebih senang dahulu dapat menantu? Hanya jawaban seragam, tapi prakteknya berbeda. Ketika anak gadisnya dibawa diajak jalan-jalan, bahagia luar biasa. Ini anomali. Dan kita tidak memberikan perlindungan. Kita hanya menjalankan syariat sebatas undang-undang saja, dan itu pun bertentangan dengan syariat. Maka saya katakan, bahagian mana dari syariat ini yang mengizinkan kita mengetuk pintu yang tertutup untuk melihat apa yang terjadi di dalam? Kemaksiatan yang tersembunyi itu tidak ada akses bagi kita untuk melarang. Makanya perbuatan zina tidak pernah dilarang dalam Islam. Tidak pernah Allah melarang zina. Allah hanya menyatakan jangan mendekati zina. Itu maknanya kita hanya punya potensi untuk melarang orang yang ingin mendekati zina. Yang berzina tidak bisa dilarang. Gimana cara dilarang? Umpamanya saya dengan Tengku Fadil Rahmi ini jalan-jalan berdoa. Tiba-tiba terlihat mungkin Pak Bini-Bini Panti, ya kan Bini-Bini itu lancang tilap. Mungkin lancang tilap cukup. Lancang tilap ini pokoknya. Terlihatlah orang berzina, na'udzubillah. Apa yang dapat saya dan lakukan? Hanya bertanya kubur dan yang kuburnya tidak. Kalau sempat mereka tersinggung, para pengajak berlagi, kita hanya bisa berlagi. Ditangkap oleh Pak Uji mesti dipanggil roh. Enggak sidang. Ini aku garu ini. Saya jawab, ini banyak dengan Fadil Rahmi kita dan awaknya zina, namun tak. Ketika menuduh mereka berzina, wajib mendatangkan 4 orang saksi. Kita mau jadi wali. Ketika tidak mampu menghadirkan 4 orang saksi, kami dituduh dengan digugat dengan hak maaf. Karena mau kena jimat. Lalu bagaimana untuk membuktikan yang zina sudah terlihat ini? Begitu melihat orang berzina, saya dan beliau harus telepon 2 orang kawan lagi.
Lepon sa masjid, lepon sa pemurnian mereka. Bahkan kita masak sih baru. Madang dan rohnya nggak selesai punya. Tidak pernah ada perbuatan zina yang dapat dibuktikan. Kenapa? Karena pembuktiannya perlu 4 orang saksi pria baik-baik. Dan kalau ada 4 orang pria menyaksikan orang berzina, sudah pasti 4 orang pria ini tidak baik-baik saja. Jika nggak boleh giliran, maka tidak mungkin. Maka zina hanya mungkin dicegah mendekati. Tapi kita menggerebek orang yang sedang berzina, lalu kita tekan mereka untuk menjadi bukti. Makanya Islam di Aceh itu tidak berkembang menjadi Islam yang baik. Sepanjang jalan kita lihat orang berzina, muawa ada kendaraan, Pak pinggir jalan, hanya digerebek yang sudah masuk ke dalam kamar. Maka kalau ingin aman berzina di Aceh, berzina di pinggir jalan. Jangan masuk dalam kamar hotel, digerebek. Anak tak dengan gerebek zina di pinggir jalan, tepi pantai. Ini persoalan kita, realitas tentang pemahaman. Makanya di dalam Islam dianjurkan kita sebagai muslim untuk terus berdakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih bagus ucapannya daripada orang yang mengajak menyeru kepada Allah dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang Islam. Walaupun oleh sebagian ulama tafsir menyatakan ayat ini untuk muazzin. Tidak ada orang yang lebih bagus ucapannya daripada muazzin. Maka muazzin itu luar biasa. Karena dakwah-dakwah itulah maka imam kami kemarin subuh hari ini turun jadi muazzin. Kayaknya wahabi rupanya. Sayyidina Umar ketika menjabat khalifah beliau katakan laulal khilafatu la azimtu. Kalaulah bukan karena jabatan khalifah saya memilih untuk jadi muazzin saja. Kenapa? Karena derajat muazzin itu sangat tinggi. Hak agen dengan apa muazzin? Kenapa? Setiap orang yang datang ke masjid untuk sholat karena memandang azannya, muazzin ini dapatkan 1 pahala. Mau nyuruh nurame, tapi pahala. Makanya banyak muazzin di kampung-kampung setelah azan melihat orang datang langsung pulang. Tadi itu berkata, yang pahala kan lu anaknya. Maka muazzin, cuma masyarakat kita tidak menghargai muazzin seperti menghargai imam. Imam mana pahala lebih? Kita berbangga-bangga jadi imam. Bahkan nah iman itu. Kaduli kampung punya anak dulu negeri pun bidang juga ini. Nyandung hak itu. Tapi muazzin mean juga kamu diundang dah. Padahal imam dari sisi akhirat tidak ada pahala lebih. Nabi hanya menyatakan sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendiri berbanding 27 derajat. Imam mau 27, mau 27. Hanya bijak pegah dia Nabi ke imam 20, ke mau 7. Mau pedagang lagi itu. Yang tanggung jawab lebih dari itu, pahala hanya tambah lebih dari itu. Embung saya lebih dari itu. Oke, embung kan. Ini persoalan kita. Maka ada tanggung jawab. Mendakwahkan itu lebih besar fadilah dan pahala. Maka kita ajak orang kepada kebaikan. Dimulai dari yang terdekat. Khiyarukum linisa'ihim. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap wanita di lingkungannya. Maka luar biasa. Saya begitu mendapatkan seorang istri, itu yang saya ajak istri pertama. Ada di terus kemanapun tetap saja. Kenikmatan hidup itu saat kita sudah berkeluarga menjalani bersama-sama. Maka ketika saya jalan dari Banda Aceh, bukan Banda Aceh sebenarnya, saya tinggal di wilayah Kota Madian Cekul sampai kemari Golo Semawai. Daripada mengajak sopir, saya latih istri saya untuk menjadi sopir. Paling buruk hemat gaya sopir deh. Istri jadi sopir, bayangkan malam-malam berdoa. Dan bagi saya, pendidikan kebersamaan dengan keluarga itu lebih utama daripada segala bentuk pendidikan. Maka anak-anak saya ajak semua yang suruh nomor 2, nomor 3, nomor 4, apabila anak baru 4, baru ngomong mana ya, nanti ada tambahan kembali. Tidak mungkin dari istri pertama, mungkin dari istri yang lain. Insyaallah, punya Allah ya kau ini. Ini jadi itu. Orang punya gaji bukan, gaji buku biasa. Dia punya ibu, ibu dia jadi ibu. Maka ibu jangan khawatir pada orang laki-laki yang
berani menyatakan poligami. Harus khawatir kepada orang yang tidak menyatakan. Udah ngecek jauh aku tanpa anjurnya tapi jangan ada apa-apa. Yang yang orang itu itu bahayanya. Kebersamaan dengan keluarga itu pendidikan yang tertinggi. Saya ajak anak istri untuk jalan-jalan, tetap itu kesempatan kebersamaan. Makanya di dalam Islam tidak diajarkan pendidikan itu di madrasah, di pesantren, di sekolah. Tetap pendidikan itu dalam keluarga. Al-ummahatu hiyal madrasatu in a'dattaha a'datta tayyiban ajlan tayyiban a'rati. Ibu itulah guru yang sebenarnya. Bila kalian persiapkan para wanita untuk menjadi ibu, sungguh kalian telah mempersiapkan generasi yang tinggi budi pekertinya. Tapi sayangnya negeri ini bukan negeri yang mendidik para wanita menjadi ibu. Negeri ini adalah negeri yang mendidik para wanita untuk menjadi babu. Berbangga-bangga di pulau jarang tinggal kedajet pegawai ikat tadi bulan di kulit. Tidak pernah didik sekolah yang bagus agar nanti engkau bisa menjadi guru yang baik untuk anak-anak. Makanya saya dari awal kawin saya persiapkan calon istri yang tidak punya potensi masuk dunia kerja. Maka saya dapat istri yang ijazahnya hanya tamat SMP saja. Tapi bahkan istri yang tamat SMP ini di awal-awal kawin hampir setiap pekan minta ke saya untuk masuk kerja. Nanti kerja dulu. Bagaimana kerja lain? Dan tanya buku kerja. Hayu bang, hayu bahkan nak baju seragam. Oh, cik punya nyata kayak tengok tak tahu. Oh seragam kerja. TNI Polri, pemangkat kerja. Yang berjalan ke mobil jalan pada cik pemangkat nanya. Mengerong muka. Minggu depan, merupakan jawab. Ada gara-gara lewat fokus. Gaji ada nggak seragam apa gaji? Sesuai dengan ijazah terakhir, gaji disediakan. Kita masih belum gaji pro. Gaji baju seragam ada pakai tidak gaji wanita untuk menjadi tuan dan majikan di rumahnya. Ini hadirin dan saudara sekalian yang dirahmati Allah. Maka oleh karena itu kita berbangga sebagai umat Islam yang kembali kepada ajaran awal tentang ibadah dan akhlak. Persatuan harus kita junjung tinggi, bersedia untuk mengalah untuk kepentingan yang lebih baik, bukan mengedepankan ego sehingga timbul perpecahan dan nauzubillah summa nauzubillah. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, kajian kita hari ini boleh. Ini karena Pak Uci sebagai penguasa hanya mesti nadanya dulu. Nah itulah. Alhamdulillah jemaah sekalian, guru kita sudah menjelaskan, memberikan pelajaran kepada kita dengan jelas, lugas dan cerdas, sehingga kita sangat mudah memahami. Barangkali ada jemaah yang ingin menyampaikan sesuatu, menanyakan, kami persilakan. Baik kepada bapak-bapak maupun kepada ibu-ibu, disilakan. Dan saya sangat silakan. Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadznya rentenya masalah yang biasa, yang di luar memang. Jadi ceritanya urina kan sangat ada, tapi dawa tabinya lancar. Sebahagian dari tanda kekuasaan Allah bahwa dijadikan untuk kalian dari diri kalian sendiri pasangan hidup. Tujuan litas kunu ilaiha, agar kalian sukun kepadanya. Sukun itu tanda baca dalam bahasa Arab.
ada sukun. Harakat itu ada dhamma, ada kasrah, ada fathah. Sukun itu tidak ada harakat. Harakat itu bergerak, sukun itu diam. Maka ketika sudah berjodoh itu ada kenyamanan, ada ketenangan. Tapi ingat, kenyamanan dan ketenangan tidak selalu dalam keadaan diam. Nah, orang justru di tengah-tengah melakukan usaha. Waktu keluar rumah, dalam rumah tenang, tapi kita tahu dia berkabir. Makanya bukan tentang ribut tidak ribut, yang tidak diam. Justru tentang apakah kita menikmati prosesnya atau tidak. Nah, orang yang adalah pada merokok duduk mendengar. Itu interaksinya dengan batin, itu komunikasi dengan batin. Nah, orang yang adalah pada merokok ternyata komunikasi dengan lisan. Pendapat apa dimakan ketika berbeda pendapat. Menyosama pendapat dua kerangka kami makan. Di matanya benar, kan nyopang. Kami kan pikir pulang. Ya kan akibatnya benar. Kan menurut kita gitu. Maka hiduplah diskusi. Maka sekarang persoalannya bukan tentang fikih, tapi tentang bagaimana menikmati proses pertengkaran tersebut jangan berakhir dengan kekerasan. Beda-beda pendapat, aja. Tapi tidak semua harus nikah. Makanya orang takut minyak sampai kedok-kedok belakang cinta kau, nyampak kedok belakangnya dinaik dunia. Jadi bukan ketika baharat saminya makan, nyata semangatnya bawa orang yang menikmati, tapi bawa orang yang takut juga bawa kedok-kedok belakangnya. Pada keluarga itu orang yang melihat kenikmatan ketika melihat suami istri ini kemana-mana jalan akur, diam, gak ribut. Tapi pada suami istri ini belum tentu diam itu jadi nikmat. Justru ketika terjadi keributan itu, kan pakai muncul, pakai dalam tanda kutip, hanya karena perbedaan-perbedaan pandangan terjadilah diskusi. Demikian kondisinya. Jadi nikmati saja, untung dan juga apa. Ini nyeruk bahwa dia uri nama bingung. Ini kadang apa lagi ragu. Ini nggak bingung. Ini dengan kutip apa bukan. Ini pernah kereta apa? Apa yang tengok dari duri-duri dari komplek. Pengen oke. Ada ketentuan pada perkataan tersebut. Maka ada Eropa. Ada ketentuan yang Tuhan kamu berdua itu. Ketika di rumahnya pakai itu. Tapi begitu yang laki-laki santarkan masuk pesantren. Waktu tidak apa-apa pesantren dalam perjalanan yang inongi mall. Makan mallnya. Anak-anak pakai dia. Anak-anak pakai dia. Ibu karena anak-anak pakai. Dan pikir dia pakai ada tidak pakai kalau ibu apa. Tapi menanutnya yang tidak ibu. Kenapa? Karena menikmati proses pertengkaran. Maka nikmati juga. Yang dari jalan baik, hadirin dan sekalian yang dirahmati Allah, maka jangan lupa water nikmati dengan istrinya. Yang antok baru jijik dulu, tapi siap-siap ada wasit karena perkelahian sebrutal apapun apabila ada wasit mahal. Tapi pertengkaran, perdebatan seringan apapun bila tidak ada wasit itu berujung dengan suul khatimah. Maka kembali kepada wasit. Oleh karena itu, setiap orang akan melampiaskan emosi kepada orang yang paling dia cintai. Pakai ikan tu dan denang rumah. Bahkan ada denang pun ikan tu. Karena hanya ada cintai boleh makan tu. Punya dia denang bayar lagi mahal. Tapi bapak rumah boleh denang melupa mengat lagi mahal. Karena kita mencintai. Makanya kata para peneliti, manusia melampiaskan emosi kepada orang yang paling dia cintai. Maka ibu yang sering dimarahi oleh suami berbahagialah. Anda paling dicintai. Mau punya bunga betul dari dimarahi sudah boleh ajukan proposal suami baru punya belakang. Baik, hadirin dan hadirat sekalian yang Allah, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi diskusi yang berkah, yang dirahmati Allah, dan kita akhiri majelis ini dengan mengamini doa yang saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma raka'a raki'u wa sajada. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li
الخاشعين المطيعين ولا تجعلنا من السامعين العاصين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعلنا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله ربنا على نور العالمين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور العالمين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور العالمين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هلا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام